Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Muklisin dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 3D. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Mengolah Data 2 Pertemuan 7 untuk pengganti UTS. Nah, langsung saja saya mulai. Untuk di sini saya akan membuat sebuah data ujian akhir semester kelas 3D. Ini ada beberapa data, diantaranya ada nomor, NPM, nama, tanggal ujian, waktu ujian, nilai, serta keterangan. Nah, untuk di sini saya akan isi nama dulu. Namanya, di sini sudah terisi namanya. Terserah aja untuk namanya tidak menggunakan data validation. Kemudian untuk NPM sendiri, di sini saya akan menggunakan text length, yaitu untuk panjang dari nomor NPM sendiri ini akan saya tentukan menggunakan data validation. Di sini saya klik data, kemudian data validation. Lalu di sini saya pilih text length. Lalu di sini saya tentukan equal to, karena dari NPM sendiri ini sudah terpatok ada beberapa digit gitu. Nah, di sini saya isi ada 5 digit untuk text-nya. Kemudian di sini saya tulis judulnya NPM. Kemudian input message-nya saya isi NPM terdiri dari 5 digit. Lalu di sini sama, saya klik stop. Saya pilih stop untuk apabila melakukan kesalahan penulisan. Lalu di sini saya klik judulnya, saya ketik judulnya sama seperti tadi. Nah, ini kan karena kesalahan, jadi ini saya tulis NPM salah. Kemudian error message-nya saya tulis bahwa NPM harus berisi 5 digit. Saya klik OK. Nah, karena di sini NPM hanya terdiri dari 5 digit, berarti kita juga harus mengisikan 5 digit. Seumpama ini saya isi 5 digit, bisa. Kemudian saya tulis 6 digit seumpama. Nah, di sini nanti akan keluar error message-nya tadi. Di sini tertulis bahwa NPM salah dan NPM harus berisi dari 5 digit. Kita akan ulangi. Ya, seperti ini, jadi harus 5 digit terus. Jadi ini tadi menggunakan text length. Jadi kita bisa tentukan panjang pendeknya digit dari sebuah data. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini saya akan tulis ya keterangannya di sini bahwa NPM harus berisi 5 digit. Lalu kemudian di sini untuk tanggal ujian saya akan menggunakan data validation date, yaitu saya pilih misalnya di sini, lalu kemudian klik data. Di sini saya pilih date. Nah, di sini saya isi tanggal ujiannya karena sama, jadi saya pilih equal to. Jadi di sini saya tetapkan bahwa tanggal ujiannya itu bahwa kemarin tanggal 10 November 2020. Lalu di sini saya tulis judulnya tanggal ujian. Kemudian saya isi bahwa tanggal ujian dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020. Nah, di sini juga saya tulis error message-nya. Saya tulis bahwa tanggal salah.
tanggal salah. Kemudian error message-nya saya tulis bahwa tanggal ujian adalah pada 10 Desember 2020. Sudah betul semua, kemudian saya klik OK. Nah, di sini sudah muncul keterangannya bahwa tanggal ujian dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020. Jadi di sini kita harus ketik 10 Desember 2020. Maaf, salah, 2020. Nah, di sini langsung bisa, kecuali ya kalau kita mau isi tanggal selain tanggal 10. Seumpama kita isi tanggal 5 Desember 2020. Nah, ini nanti akan muncul error alertnya. Jadi di sini terbukti bahwa tanggalnya salah. Tanggal ujian adalah pada tanggal 10 Desember 2020. Jadi kita ulang lagi bahwa tanggalnya semua adalah 10 Desember 2020. 10 Desember. Lalu di sini saya beri keterangan bahwa sama seperti tadi, tanggal ujian dilaksanakan pada 10 Desember 2020. Lalu selanjutnya untuk tanggal ujian, di sini saya akan menggunakan waktu ujian. Di sini saya akan menggunakan data validation type. Yaitu seperti tadi saya pilih misalnya terlebih dahulu, lalu pilih data validation. Lalu di sini saya pilih time. Kemudian di sini saya buat bahwa tanggal ujiannya waktu ujiannya ada beberapa waktu. Jadi di antara jam 9 pagi hingga jam 12 siang. Jadi di sini saya pilih between. Waktu mulainya adalah pukul 9. Lalu waktu berakhirnya adalah pukul 12. Lalu di sini saya tulis waktu ujian. Lalu di sini saya berikan bahwa waktu ujian adalah mulai pukul 9 hingga pukul 12. Lalu untuk error alertnya sama seperti tadi, bahwa kita tulis ujian salah. Waktu ujian dilaksanakan pada pukul 9 hingga pukul 12. Lalu kita di sini bisa langsung isi, seumpama di sini Andi melakukan waktu ujian pukul 10. Lalu Ana pukul 9. Ina pukul 9.30. Seumpama nih Dani kita tulis pukul 1 siang. Nah, di sini juga tidak bisa karena tadi kita udah setting bahwa waktu ujian mulai dari pukul 9 hingga pukul 12. Seumpama di bawah 9 ya, pukul 8. Nah, di sini juga tidak bisa. Jadi kita harus mengisi waktunya seperti yang udah kita setting tadi, yaitu pukul 9 hingga pukul 12 siang. Lalu untuk nilai sendiri, di sini saya akan menggunakan
Untuk nilai sendiri di sini saya akan menggunakan bool number. Jadi di mana batasan nilai nanti saya akan tentukan lewat data validation. Yaitu seperti tadi, kita pilih selnya dulu, kemudian data validation, lalu di sini kita pilih bool number. Nah, di sini saya akan tulis bahwa nilai minimum adalah 0 dan nilai maksimum adalah 100. Lalu saya tulis bahwa di sini judulnya nilai terendah adalah 0, nilai tertinggi adalah 100. Lalu untuk error alertnya saya tulis bahwa nilai salah, lalu kita tulis bahwa nilai terendah adalah 0, lalu nilai tertinggi adalah 100. Lalu kita klik OK. Kemudian seperti tadi kita coba isi, seumpama nilai 90 bisa, 50 bisa, 90, 20 bisa, 0 bisa, 100 bisa, semua di atas 100 ya, 103 gitu, nggak bisa. Lalu di sini saya tulis keterangan bahwa nilai terendah adalah 0 dan nilai tertinggi adalah 100. Sudah. Kemudian untuk keterangan di sini agak berbeda karena di sini saya akan menggunakan data validation list, yaitu di sini jadi kita bisa klik sendiri untuk pilihannya, tidak mengisi secara manual seperti data-data lainnya tadi. Jadi di sini saya tulis keterangan bahwa keterangan adalah ada dua pilihan dari keterangan, yaitu yang pertama ada lulus, kemudian yang kedua ada tidak lulus. Nah, di sini akan saya buat kolom dulu. Nah, untuk keterangan sendiri di sini kan ada dua pilihan. Lalu kita pilih seperti tadi, selnya saya pilih, kemudian klik data validation, lalu kita pilih yang list. Kemudian di sini saya akan menggunakan langsung ya. Jadi untuk memilih selnya langsung bisa klik ini. Nah, ini bisa dipilih selnya. Lalu kembali lagi di sini tadi sudah terisi. Kemudian seperti tadi input message-nya di sini ada keterangan. Lalu untuk message-nya keterangan lulus atau tidak lulus. Kemudian untuk error alertnya kita tulis di sini bahwa keterangan salah. Error message-nya kita tulis bahwa keterangan hanya bisa diisi dengan lulus atau tidak lulus. Oke. Nah, untuk list data validation list di sini kita bisa klik langsung di tanda panah ini. Kita pilih bahwa seumpama ini nilai di atas 90 lulus, lalu nilai 50 tidak lulus, 90 lulus, 20 tidak lulus, 0 tidak lulus, 100 lulus, 60 lulus, 90 lulus, 40 tidak lulus, dan 20 tidak lulus. Jadi di sini lebih memudahkan kita untuk mengisi karena ada pilihannya. Kita bisa tinggal langsung ngeklik aja. Lalu di sini saya tulis keterangannya bahwa keterangan lulus atau tidak lulus. Nah, sudah.
Di sini saya akan rapikan. Untuk keterangannya. Maaf untuk yang sebelah sini tadi waktu ujian belum dikasih keterangan bahwa waktu ujian dilaksanakan pada pukul 9 hingga pukul 12.00. Di sini sebentar. Sudah seperti ini. Karena ini untuk nama tidak menggunakan data validation, jadi saya kosongi. Untuk ini juga saya rapikan terlebih dahulu. Sudah, jadi di sini sudah data ujian akhir semesternya sudah selesai. Di sini penggunaan dari data validation sendiri adalah lebih mempermudah kita melakukan kegiatan-kegiatan pengisian data karena sudah ada acuannya untuk pengisian datanya sendiri. Jadi mungkin untuk pengisian data secara massal, mungkin jika data ini dibutuhkan untuk orang banyak, jadi orang tersebut tidak perlu mencari tahu bahwa ini mengisinya caranya bagaimana, diisi dengan apa, isinya apa, bagaimana. Jadi di sini sudah ada keterangannya seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.